لله الذي بنعمته تتم الصالحات أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وقرابته وأزواجه وذريته أجمعين أما بعد. Kita hormat para yang Allah Subhanahu wa taala, Yesus guru kita, Bapak Seprojak sedangkan beliau terpelajar kepada Allah Subhanahu wa taala, juga para pengurus yang lain, juga ketua PKN Masjid Huda, Bapak Ustaz Mustafa Kamal serta jajarannya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat kami kepada semua. Semoga Allah yang Maha Gagah senantiasa memberikan kita rezeki berupa hati yang selalu istiqomah di jalannya, sampai kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadirin yang berkurnia untuk salihah Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Para jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan kajian kita kitab Syarhul Qaulil Hadis ya, tentang keutamaan segala macam perbuatan yang kita lakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Babul Khamisu fi Fadilatil Iman, bab berkaitan dengan keutamaan iman. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-iman ma'rifatun bil qalbi wa qawlun bil lisani wa 'amalun bil arkan. Ini merupakan hadis yang tercantum dalam kitab Al-Babul Hadis yang disyarah oleh ulama besar dari Indonesia yang bernama Syekh Nawawi Al-Albani. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-iman uryanun wa libasuhu taqwa wa zinatuhu al-haya'u wa thamaratuhu wa thamaratuhu al-'ilm. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya iman itu dalam keadaan tanpa busana. Wa libasuhu at-taqwa, pakaian iman itu adalah takwa. Wa zinatuhu al-haya, dan perhiasannya adalah malu, dan buahnya adalah ilmu. Iman itu mahal. Tidak semua orang yang punya pengetahuan beriman, meskipun pengalaman dan ilmu pengetahuan Islamnya sangat mendalam. Iman itu mahal. Tidak semua orang-orang yang berilmu tentang pengetahuan Islam yang sangat mendalam kemudian dia beriman dan masuk Islam. Contohnya siapa? Oh banyak. Contohnya Annemarie Simon. Annemarie Simon itu merupakan seorang perempuan asal Jerman. Beliau ini orientalis barat, di mana Annemarie Simon, seorang perempuan asal Jerman, dia menguasai ilmu Islam yang luar biasa banyak. Ilmu Islam yang luar biasa banyak. Annemarie Simon, Al-Quran hafal, hadis ribuan hadis hafal. Dan Annemarie Simon ini ahli mistik Islam. Beliau itu hafal jilid 3 kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Karya Imam Al-Ghazali itu dihafal oleh Annemarie Simon. Makanya kemudian ilmunya luar biasa. Tapi mereka para orientalis utara tidak beriman kepada Allah. Artinya apa? Mereka tidak masuk agama Islam.
mereka cuma ilmu Islamnya saja yang hebat, tapi tidak masuk Islam. Salah satunya adalah Anil Al-Shimon. Beliau wafat tahun 2003, menguasai berbagai macam bahasa, termasuk juga bahasa Arab, sangat mendalam. Jadi Anil Al-Shimon itu orang Jerman yang menguasai keislaman luar biasa banyak. Itu ahli dalam bidang tasawuf, ahli dalam bidang tasawuf, namanya Anil Al-Shimon. Anil Al-Shimon itu luar biasa. Jadi dia menguasai berbagai macam bahasa, termasuk juga penguasaan bahasa Arab yang sangat mendalam. Penguasaan bahasa Arab yang sangat mendalam. Kalau tanya siapa lagi selain Anil Al-Shimon, ada lagi. Namanya waktu zaman penjajahan Belanda, namanya siapa tuh namanya? Christian Schnock-Burggruen. Christian Schnock-Burggruen itu orang Belanda yang hafal Quran 30 juz, juga menguasai seluruh ilmu Islam, ahli tata bahasa Arab, ahli bahasa Arab yang sangat mendalam. Ahli sih Christian Schnock-Burggruen memang dibiayai oleh pemerintah Hindia Belanda ketika itu untuk merusak Indonesia. Bagaimana caranya? Akhirnya pemerintah Hindia Belanda ketika itu membiayai pendidikan si Christian Schnock-Burggruen ini untuk belajar langsung ke kota Mekah. Dibiayain. Maksudnya apa? Supaya Christian Schnock-Burggruen ini orang Belanda itu belajar langsung Islam dari tempat sumbernya, yaitu Mekah. Akhirnya Christian Schnock-Burggruen itu belajar di kota Mekah, ketemu dengan banyak ulama. Salah satunya beliau, yang beliau itu Christian Schnock-Burggruen ini ngaji kepada ulama Indonesia yang namanya Syekh Nawawi Al-Baltani, penulis kitab ini. Itu Christian Schnock-Burggruen ngaji kitab banyak sekali di Mekah, termasuk kepada Syekh Nawawi Al-Baltani. Karena semasa dan sezaman. Syekh Nawawi Al-Baltani itu lahir tahun 1815 Masehi. Christian Schnock-Burggruen itu lahir tahun 1857. Jadi masih rentang waktu pertengahan abad 18. Kalau Syekh Nawawi Al-Baltani awal abad 18. Ngaji kepada Syekh Nawawi Al-Baltani itu lama Christian Schnock-Burggruen. Yang ketika itu jabatan Syekh Nawawi Al-Baltani di kota Mekah adalah Sayyidu Ulama Hijaz, pimpinannya ulama Mekah dan Madinah. Saking alimnya Syekh Nawawi Al-Baltani, beliau dijuluki sebagai Sayyidu Ulama Hijaz, pimpinan ulama Mekah dan Madinah, yang kemudian dalam Indonesia dikasih julukan Bapak Kitab Kuning Indonesia, karena susunannya ada 100 lebih kitab yang beliau tulis, termasuk juga satu tafsir namanya tafsir Ma'ad-Labi, kemudian syarah kitab Tanbul Qaul, syarah juga Hadis, kemudian juga ada syarah Sulam Taufik, kemudian syarahnya Tijar Darawi. Banyak sekali kitab-kitab yang ditulis yang kemudian di berbagai pesantren diajarkan, diajarkan di dunia pesantren. Nah, Islam itu agama yang ilmiah. Orang Barat bisa mempelajari Islam meskipun mereka nggak masuk Islam. Bahkan orang Barat ini lebih hebat ilmu Islamnya ketimbang orang Islam sendiri. Orang Islam sendiri mahal, tapi iman mahal. Kita memang nggak pintar seperti mereka, seperti Anil Al-Shimon ataupun itu Christian Schnock-Burggruen. Tapi kita dikasih iman oleh Allah. Kita punya syahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi syahadat itu mahal.
Ahli sipil nggak masuk Islam, mati. Ahli sipil mati, tapi nggak masuk Islam. Tapi saking tergila-gilanya ahli sipil terhadap ilmu Islam, ini beliau sampai pesan, kalau saya mati, tolong tulisin hadis Nabi di makam saya, di nisan saya. Ahli sipil pesan, kalau saya mati, taruh tulisan hadis Nabi di nisan saya. Ya. Apa tulisannya itu? Pesannya hadis ini. Pesan hadis Nabi yang bunyinya an-nasu niyamun fa idza matu intabahu. An-nasu niyamun fa idza matu intabahu. Manusia ini semuanya tidur. Nanti dia melek pada saat dia udah mati, baru dia melek. An-nasu niyamun fa idza matu intabahu. Itu ternyata ahli manusia masa terkesimanya dengan bunyi hadis yang itu. Ya. Kemudian beliau minta supaya hadis itu diletakkan di papan nisan. Ya. Kalau orang kita kan biasanya papan nisan tulisannya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada manusia enggak. Ada manusia kalau itu tulisannya an-nasu niyamun fa idza matu intabahu. Manusia itu tidur. Nanti dia bangunnya pada saat dia melek. Pada saat dia mati. Meleknya pada saat dia mati. Jadi kita ini sebetulnya sedang tidur hakikatnya. Nanti udah mati kita melek, baru kita tahu kehidupan nyata seperti apa. Kalau sekarang kan kehidupan yang tipu-tipu, palsu, topeng semuanya, ya. Semuanya topeng kehidupan ini, pura-pura. Alim maksiat kelihatannya alim maksiat kelihatannya saleh, kan tipu-tipu dunia. Entar kalau kita udah mati, intabahu, baru kita sadar, melek kita ya. Itu kehidupan nyatanya kan pada saat kita udah mati baru kita melek. Sekarang kita tidur. Kita sampai pesan. Ya. Hadis itu ada di papan nisan. Bukan papan bentuknya, batu diukir. Kalian cek aja. Itu orang Jerman, orang yang paling Barat namanya Adegana Simba. Karena dia sendiri juga hafal kitab Riyadhus Shalihin yang jumlahnya banyak. Bahkan juga ya, dia juga kenal Sahih Bukhari, Muslim, Quran. Gitu. Orang bule. An-nasu niyamun fa idza matu intabahu. Yang hadis itu pernah ditulis oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Al-Munqidh min Al-Dhalal. Al-Munqidh min Al-Dhalal. Nah, ada lagi orang yang paling Barat namanya A.J. Wensing. A.J. Wensing ini murid dari Christian Snapchat. A.J. Wensing itu muridnya Christian Snapchat. Itu kita akan terkesima itu orang sebule itu menulis kitab hadis. Ya, Al-Mu'jam wa Fahras ditulis dalam bahasa Arab gundul, kamus hadis kan. Orang bule aja kan kita aja nggak pernah tahu kitab ini kayak apa. Kalau saya sudah baca, tahun 2008 saya sudah baca kitab aja kan sih. Orang Belanda dia nulis kitab hadis tentang ini hadis Bukhari, hadis ini ada di kitab apa, ini hadis ini ada di kitab apa, itu dalam bahasa Arab gundul. Saya sampai terkesima baca karya ilmiahnya dari A.J. Wensing. Kenapa? Orang Islamnya sendiri saja belum tentu mampu untuk menulis karya ilmiah yang begitu dalam. Ini orang Belanda, orang bule kali mampu untuk melakukan itu yang penting.
Aneh. Ada lagi orang Belanda namanya Vanderplas. Vanderplas itu orang Belanda. Itu hafal Al-Quran 30 juz dan hafal lebih dari 1000 hadis. Namanya Vanderplas. Mungkin kita pernah dengar soal Vanderplas. Itu hafal ribuan hadis. Hafal Al-Quran tapi nggak masuk Islam. Jadi banyak orientalis di Arab ini yang nggak masuk Islam. Ada Imam Syimal, Christian Sunamul, Haji Mensing, Vanderplas dan banyak lagi yang mereka meneliti Islam itu cuma sekedar pengetahuan saja tapi nggak masuk Islam. Artinya kita harus bergerak dengan ini karena ternyata orang-orang di luar Islam ini mereka sudah jauh lebih pengen tahu ya, tinggi terhadap agama kita, rasa curiosity-nya yang begitu tinggi gitu, pengen tahu Islam ini seperti apa ya, sampai mereka meneliti, sampai mereka harus mempelajari sandi-sandi dalam arti mempelajari bahasa, mengantar pengetahuan Islam adalah dengan bahasa Arab dulu gitu. Yang zaman sekarang sendiri orang Arabnya pun tidak menguasai secara baik itu kitab-kitab kuning. Yang dikira semua orang Arab menguasai kitab kuning nggak bisa. Ini harus ngaji dulu. Kalau bahasa Arab mereka menguasai karena itu bahasa mereka setiap hari. Tapi itulah. Ya. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Kalau pertanyaan saya jawab. Ada nggak? Kira-kira? Ada nggak? Kalau nggak ada kita lanjut. Walibasuhu taqwa. Pakaian iman itu adalah takwa. Jadi orang kalau ngaku beriman tapi nggak sholat, imannya dipertanyakan. Jadi agamanya apa? Islam. Coba lihat KTP, yang benar Islam, tapi nggak sholat. Dan imannya dipertanyakan. Makanya kata Nabi, libasuhu taqwa. Yang namanya iman itu pakaiannya itu, libasnya itu adalah takwa. Dia takwa apa enggak? Kalau orang beriman itu, dia itu harus takwa, patuh. Iman kepada siapa aja? Al-imanu billah, iman kepada Allah. Wa malaikatihi, kepada para malaikatnya. Malaikat Allah jumlahnya unlimited, jumlahnya tak terhingga, banyak sekali. Setiap tetesan hujan itu ada malaikatnya. Setiap tetesan hujan itu ada malaikatnya. Jatuh, ada malaikatnya. Dan sayyidul malaika, pimpinan para malaikat itu adalah malaikat Jibril. Pimpinan para malaikat itu adalah malaikat Jibril. Atau dalam keyakinan agama Nasrani, orang-orang Barat menyebutnya dengan nama malaikat Gabriel. Malaikat Gabriel. Malaikat Gabriel. Dulu ada petenis namanya Gabriela Sabatini. Mungkin bapak-bapak ingat tahun 90-an. Gabriela Sabatini itu petenis yang mana Steffi Graf, Michael Chang. Atau juga kita ingat dulu ada pemain sepak bola, kalau nggak salah asal Argentina ya, Gabriela Batistuta. Betul nggak Argentina? Betul ya? Ini Gabriel itu maksudnya Jibril. Gabriela Batistuta, Gabriela Sabatini. Gabriela Batistuta ya tahun 98 masih main waktu Piala Dunia 98 Prancis. Gabriel itu sebagai pimpinan Sayyidul Malaika. Beliaunya datang kepada para nabi sebelum Nabi Muhammad. Maksudnya selain Nabi Muhammad, Jibril juga datang kepada para nabi sebelum Nabi Muhammad dan menyampaikan wahyu. Pada Nabi Musa, pada Nabi Isa, semuanya disampaikan. Yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Pada Quran, iman, al-imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi. Yang ketiga adalah kitab-kitab Allah.
kitab Allah ini wajib kita yakini. Kitab Taurat berbahasa Suryani, berbahasa Ibrani, turunnya kepada Nabi Musa. Kitab Zabur berbahasa Ibrani, turunnya kepada Nabi Daud. Musa itu dalam keyakinan orang Barat namanya Moses. Kemudian Nabi Daud dalam keyakinan orang Barat mereka nyebutnya David versus Goliath. David versus Goliath ini bukan ada dalam Quran sama tokoh. Ya, hadis kedua. David versus Goliath ada dalam Al-Quran. Dalam agama mereka juga ada di dalam kitab Injil, Alkitab sekarang yang Alkitab ya, keyakinan Kristen. Di dalam Quran ada Daud dan Goliath, Daud versus Goliath. Di dalam agama Kristen ada namanya David versus Goliath. Maksudnya Daud versus Jalut kalau dalam Quran. Daud versus Jalut kalau dalam agama Kristen David versus Goliath. Dalam Quran ada Ya'juj Ma'juj. Di dalam kitab Kristen ada namanya Gog dan Magog. Ya kan? Kenapa bisa ada kesamaan seperti itu? Karena awalnya kita satu rukun, keyakinan yang sama awalnya kita sama. Cuma mereka menyimpang dari ajaran yang diajarkan oleh nabi-nabi mereka, nabi-nabi kita juga. Orang-orang Yahudi, kalau ditanya mendingan masuk masjid atau masuk gereja, orang Yahudi wawancara orang Yahudi itu. Orang Yahudi kalau kita wawancara mendingan masuk masjid masuk gereja. Oh, kami maunya masuk masjid. Kenapa kamu mau masuk masjid? Karena orang Islam itu menyembah Tuhan yang sama dengan kami. Orang Yahudi sekarang begitu maunya. Kenapa kamu masuk gereja? Gereja itu orang Yahudi itu berhak. Kalau orang Islam keyakinannya sama kami menyembah Tuhan yang sama, kata Yahudi lagunya. Tapi kalau gereja Trinitas itu kalau ada patungnya berarti itu apa namanya? Ya dia bukan keyakinan kami. Makanya mereka nggak mau masuk gereja, nggak mau ya. Kalau masuk masjid pasti mau. Gitu. Nah, buat mereka keyakinannya katanya sama, menyembah Tuhan yang sama, dia. Tapi memang mereka nggak mau kalau gereja, karena gereja udah mereka ada berhala. Gitu. Jadi al-imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi, Taurat, Zabur, Injil ini turun kepada Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa ini kitabnya bahasanya Ibrani, cuman kitab Injil ini juga dituliskan dalam bahasa Suryani. Ada orang yang mengaku menulis 500 kitab dalam bahasa Suryani. Itu aneh. Memang bahasa Suryani adalah bahasa pengantar wahyu. Dan itu bahasa yang digunakan atau bahasa Aram ya, itu bahasa yang digunakan oleh Nabi Isa. Kalau bapak-bapak mau tahu bahasa yang dipakai oleh Nabi Isa, itu ada satu film di filmnya di YouTube, coba buka ya. Judulnya The Passion of the Christus. The Passion of the Christus. Itu rilisan tahun 2004. Sutradaranya namanya Mel Gibson. Itu mengangkat kisah Yesus atau dalam keyakinan kita itu adalah Nabi Isa dengan bahasa Nabi Isa asli, yaitu bahasa Aram Suryani. Satu-satunya film Yesus itu yang pakai bahasa aslinya Nabi Isa itu cuma itu gitu.
the presence of the Christus. Jadi kita tahu orang bisa ngomong begini dulu. Itu bukan bahasa Arab, karena bisa kan bukan orang Arab. Bukan. Cuma biar wawasan kita luas. Oh begitu. Itu aja udah. Bukan kita yakin kita orang Islam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa la akan Allah. Baru yang terakhir adalah bahasa Arab. Kenapa? Karena Nabi Muhammad orang Arab. Nabi Muhammad SAW orang Arab. Nah, kitab Taurat Nabi Musa, Zabur Nabi Daud, Injil Nabi Isa, Quran Nabi Muhammad SAW. Al-imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Rasul-rasul yang wajib diimani iman. Nabi yang wajib diketahui ada 25 nabi dan rasul, dan banyak lagi nabi-nabi yang lain. Itu 124.000 nabi yang diceritakan dalam kisah sirah Indonesia. Banyak nabi-nabi yang tidak tercantum dalam Quran namanya, banyak nabi bukan rasul. Banyak banget. Ada dalam Quran Nabi Khidir, kita bisa baca di surah Al-Kahfi. Kemudian ada lagi Nabi apa itu namanya, yang itu 100 tahun, yang Nabi Uzair alaihissalam, itu juga sama itu Nabi. Banyak nabi-nabi, ada juga nabi-nabi Nabi Daniel, Nabi Daniel itu ada Daniel dalam bahasa Arab. Nun ya alif lam Daniel, atau nyebutnya Daniel, Nabi Daniel. Jadi kalau kita punya anak namanya Daniel, boleh. Ada itu nama Nabi Daniel, Muhammad Daniel, boleh ya, boleh. Itu nama Nabi Daniel. Banyak nabi-nabi yang mengajarkan kepada Bani Israel tauhid kepada Allah. Wa kutubi wa rusulihi. Untuk mina bil ba'thi, dan beriman kepada hari kebangkitan, maksudnya hari kiamat. Hari kiamat ini nggak ada yang tahu jatuhnya kapan, cuma memang harinya hari Jumat. Cuma hari Jumatnya kapan juga nggak ada yang tahu. Oh Jumat nanti hari Jumat atau kemarin, atau nanti minggu depan Jumat ini, atau nggak ada yang tahu. Gitu. Ya. Iman itu begitu, atau juga iman kepada qada dan qadar. Iman kepada qada dan qadar, qada baik dan buruk, termasuk iman kita kepada qada qadar adalah nggak usah jauh-jauh. Kita iman kepada Allah, takdir kita salah satunya adalah fisik. Kalau kita iman fisik, ini kita kayak begini nih, hidung kayak begini, pipi kayak begini, kuping yang begini, kulit yang begini. Itu udah Allah ciptakan kayak begitu, udah bentukan kita. Kalau kita imani, ini masyarakat iman kita kepada Allah Ta'ala. Karena kita nggak bisa milih dari suku bangsa mana kita lahir. Contoh, waktu kita masih di alam dulu, kita nggak bisa request sama Allah, ya Allah, kalau nanti ketika saya lahir, saya jadi orang Rusia, ya ganteng, nggak bisa milih. Kalau ntar saya kalau lahir, bapak saya presiden, nggak bisa milih. Kalau saya lahir, bapak saya ulama, nggak bisa milih. Itu yang harus kita imani. Bapak kita siapa, emak kita siapa, dipilih sama Allah. Coba ya, kita pernah nggak mikir begitu? Nggak pernah kan? Itu termasuk iman loh. Oh iya ya, bapak saya kok ini ya, emak saya ini ya. Itu iman kepada Allah. Kita dipilih sama Allah. Ketika sudah terjadi kerjasama yang baik antara orang tua kita ambil ibu, kita dipilih tuh, minta kamu jadinya di dalam perut ibu yang ini. Nah kita nggak bisa milih,
jadi bangsanya, emaknya orang ini, emaknya orang Bekasi, bapaknya orang Rawang, bapaknya orang Sunda, emaknya orang Jawa. Dipilihin Pak. Oleh Allah itu takdir. Kita nggak, kalau bapak saya orang bule, ya saya berantem, nggak ada orang semilih kita. Bapaknya orang Subang, emaknya orang Karawang, bapak saya orang Karawang. Emang dipilih Allah begitu. Tak bisa milih kita, jadi kita tuh jadi ada orang jadi orang Cina, ada yang jadi orang Rusia, ada yang jadi orang Denmark, ada yang ras jadi orang Negroid, orang kulit hitam Afrika. Emang dia pernah milih kan kagak? Ya, jadi jangan suka ngata-ngatain orang, dasar hitam, dasar Cina, nggak boleh. Kenapa? Itu udah Allah murni 100%, yang manusia nggak bisa milih. Kita aja begini, kalau kita milih kan enggak. Ada jauh matang, ada yang kecil begini, suka sakit-sakitan, enggak. Akhirnya masyarakat yang baik dan buruknya itu ditentukan kapan kita matinya kapan. Duluan mana kita mati? Sama istri kita tidak ada ketentuannya, ada yang mati juga bareng. Ada mati, suami istri meninggalnya bareng. Ada, keluarga juga ada. Gitu. Jadi iman itu nggak bisa di itu. Wanita suruh takwa, pakaian iman itu adalah takut. Ente agama nggak Islam, oh nggak sholat zuhur, Islam KTP. Ente agama apa? Islam. Oh nggak puasa Ramadan, Islam KTP. Jadi kata Nabi lima suruh takwa, pakaian iman itu adalah takwa. Kalau nggak takwa nggak disebut iman, itu apa? Islam. Oh nggak Ramadan nggak puasa? Iya. Jawabnya bingung. Ya nanti iman nggak ada. Kalau orang iman itu keyakinan kita itu kita pakai. Wazinatu al-hayat dan perhiasannya iman itu adalah al-hayat, malu. Malu bukan maksudnya malu. Ada orang azan enggak saya malu bukan gitu. Malu kepada Allah. Karena Allah udah ngasih rezeki banyak buat kita. Kita nggak sholat, malu. Kalau mau hitungan ya Allah kita deh. Ini nggak sholat, ya, ini nggak sholat. Islam. Coba kalau Allah mau ngasih pajak, udara, angin, dikasih gratis sama Allah, kita nggak pernah minta. Udara, kita dari kecil nggak pernah minta angin udara Allah buat kita bisa nafas, nggak pernah. Tapi Allah kasih. Harusnya kita malu Allah. Karena apa? Semua alam semesta ini kita bisa nikmati secara gratis. Allah. Kita nafas kan biasa. Buat orang yang punya penyakit asma, buat orang yang punya penyakit asma atau orang bekas bilang ngantuk, sesak nafas, itu nafas itu begitu berharga. Kalau nafas sampai susah, kita nafas kan enak-enak aja nih. Ya insya Allah kita enak-enak aja nafas, enak ya. Tapi kita nggak pernah minta udara. Kalau saya minta nafas buat angin ini buat nafas saya, nggak pernah. Tapi kita malu Allah. Wazinatu al-hayat kata Nabi. Pakaian iman itu adalah malu. Malu kita. Kalau Allah malu. Makan. Kita makan. Makan pakai apa Pak? Nasi. Nasinya, tumbuhnya, berasnya, padinya di tanah. Tanahnya ciptaan Allah. Padinya ciptaan Allah. Kita makan dari hasil Allah yang ciptain. Kalau saya nggak pakai nasi dah, pakai apa yang ikan doang, ikannya ciptaan Allah. Gimana kita nggak malu? Kalau saya pakai ikan, saya pakai sambal doang, cabenya ciptaan Allah. Jadi saya makan pakai garam aja, garamnya lautan ciptaan Allah. Mau kemana? Jadi kita malu sebetulnya. Sholat kita tuh nggak bisa buat beli semua yang Allah kasih.
sudah rezekinya dikasih mulu tiap hari, takdirnya sholatnya masih setengah-setengah. Nanti kan tadi ada hadis Nabi tadi yang saya udah baca, an-nasu niyamu fa idza matu intabahu. Manusia itu tidur, nanti dia melek kalau dia udah mati. Lalu dia nyesel udah melek tuh, mati nyesel. Udah masuk sini, ya Allah saya balik lagi, ya Allah. Mau ngapain balik lagi? Saya mau sholat. Udah mati kamu nggak bisa. Sebentar ya Allah, saya dimakan aja dari kasih lapar ke dunia. Sekali setelah nggak bisa udah mati, udah melek. Cara kalau udah mati. Ya Allah saya mau sedekah dulu, saya paling lama nggak bisa. Sebentar, 1 menit nggak bisa. Gak bisa kamu mau minta apa sekarang udah mati. Karena sekarang ini kan ya, mumpung kita belum mati, enak kita ibadah. Meskipun ibadah kita belum hebat, tidak apa-apa. Terus, itu gak sama enggak? Loh, bentar lagi. Dan Yesus Allah. Gitu. Wazinahu al-hayatu. Zinahnya maksudnya zina. Maksudnya hiasannya itu adalah al-hayat, malu saya mau Allah. Apa ini? Ente sering fitness, wah 50 kilo diangkat, 50 kilo diangkat. Fitness kuat, angkat barbel 50 kilo. Tapi ke masjid yang jaraknya cuma 20 meter, nggak ke masjid. Ada dia kuat ngangkat barbel, kuat. Aduh Allah, ya Allah, ini barbel kuat saya angkat, tapi saya kenapa masih 20 meter saya nggak kuat. Mau jamaah kagak, majlis ta'lim juga enggak. Malu sama Allah. Gitu. Pagi lari jogging 2 kilometer, 20 meter ke masjid, enggak jalan. Jadi itu kan lemah imannya, fisiknya mau kuat. Ya. 100 kilo angkat, pull up, push up kuat. Ke masjid enggak kuat. Padahal angkat barbel kuat, lari kuat, makanan juga enak, gizinya tercukupi. Ke masjid 20 meter. Nah, taklim kan? Nonton TV kuat, main HP kuat 2 jam. Ngaji 40 menit habis maghrib nggak kuat. Capek ngaji 40 menit, panas banget kayaknya duduk ngaji taklim. Wazina malu, ya Allah malu sih begini aja nih hidup. Ya. Entar kata minta tahu kalau udah mati baru sadar. Ya Allah, saya nyesal yang begini, ya Allah ampun, gimana udah mati. Kalau masih hidup minta ampun masih dikasih, hidup mati. Karena ulama enggak, ngajinya enggak. Ya. Makanya kalau orang yang nggak pernah bergaul, kalau diacarakan durian nggak ada tahlil atau apa, siapa yang meninggal? Pak itu, siapa ya? Saya nggak kenal. Akhirnya kalau saya tahlilan sama dia, emang kenapa? Nggak pernah bergaul. Coba orang yang bergaul udah, siapa yang meninggal? Pak itu, oh betul, ngomong. Ayo, belajarin betul, coba. Tahlilannya penuh banget, dalam arti bukan masalah acara tentang tahlil ya, maksudnya dia dikenal sama orang sebagai orang yang baik. Karena dia sering silaturahim. Itu salah satu iman kita. Iman itu banyak cabangnya, termasuk juga silaturahim sama orang. Dia rajin sholat tapi nggak pernah bergaul di rumah. Ya gimana ibadah sosial ke dalam orang? Nah gitu. Ini saya. Itu tadi wazina itu ada yang nanti ketika lanjut lagi nanti minggu insya Allah bulan depan ya, karena minggu kemarin saya nggak bisa hadir karena ada satu kondisi yang nggak memungkinkan saya hadir. Para jemaah dirahmati Allah Subhanahu, kita simpulkan pengajian ini tentang fadilah dan iman, bahwasanya iman itu harus ada bentuknya tadi. Waliba surah takwa, kayaknya takut kita pada Allah, takut kita takut kepada Allah. Iman-iman kepada Nabi, kitab-kitab Allah, pada Nabi, kepada kitab Allah, pada hari kiamat, pada qadar dan qadar harus kita imani lagi. Juga tadi masjid aku ayat perhiasannya itu adalah malu kita kepada Allah Taala, karena setiap hari kita sudah dikasih
Kita harus takut kepada Allah dalam rangka Allah biar senang sama kita, itu Allah kita hidup di dunia udah dikasih banyak nikmat. Demikianlah dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rabbana